Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A sampai dengan kelas 7E. Hari ini Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 adalah pertemuan kita yang ketiga IPA kelas 7 semester 1. Masih di bab yang sama, bab 1, pengukuran, besaran, dan juga satuannya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai besaran turunan dan juga satuan baku dan tak baku. Kemarin kalian sudah mencari tahu sendiri ya apa itu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dan juga ada satuan baku dan juga satuan tak baku. Tahu bedanya? Kemarin kalian sudah mencari tahu sendiri, maka dari itu sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Oke, besaran turunan. Besaran turunan di sini ada banyak. Bu Asti jelaskan ada 4 ya. Yang pertama adalah luas. Untuk benda persegi luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dan lebarnya. Jadi kalau kalian mau mengukur besaran luas itu bisa dicari dengan mengalihkan panjangnya dan juga lebarnya kalau untuk persegi ya. Ada persegi panjang, itu adalah rumusnya sama ya. Panjang dan juga dikali lebarnya. Kalau persegi itu sisi kali sisi. Yang kedua ada volume. Misal kamu memiliki 2 wadah, yakni kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan menampung air, maka kaleng besar akan banyak menampung air. Nah, hal itu terkait dengan besarnya ruang yang terisi air, itulah yang disebut volume ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah konsentrasi larutan. Ini biasanya konsentrasi larutan adalah perbedaan konsentrasi antara campuran larutan dan juga pelarutnya. Contohnya air gula ya. Kita bisa menghitung konsentrasi gulanya atau airnya saja ya. Oke, yang terakhir adalah besaran turunannya itu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu dapat kita hitung ya dengan contoh berikut. Misalkan kalian menanam jagung pada pengukuran awal tinggi tanaman. Kalian menanam jagung nih. Kalian mengukur tinggi awal tanaman jagungmu itu 20 cm. Kemudian setelah 10 hari kamu mengukurnya lagi. Ternyata jagungmu itu bertambah menjadi 60 cm. Kamu bisa menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan cara laju pertumbuhan rumusnya dapat dicari dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Kalau contoh yang tadi yang Ibu berikan adalah pengukuran awal tinggi tanaman, berarti ini tinggi awal 20 cm ya. Tinggi akhirnya 60. Perubahan tingginya berarti 60 dikurangi 20 cm dibagi waktu yang dibutuhkan sampai tinggi akhir. Waktunya adalah 10 hari. Jadi 60 dikurangi 20 berapa? 40 ya. Kemudian dibagi dengan 10 hari ya. Jadi 40 bagi 10 adalah 4 hasilnya. 4 cm per hari. Itu hasil laju pertumbuhannya yang bisa kita hitung. Jadi laju pertumbuhan jagung selama 10 hari adalah 4 cm per hari. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham kita lanjut ke satuan ya. Besaran turunan tadi yang Ibu bahas ada 4 ya. Sekarang kita ke satuan. Satuan dibagi menjadi 2, satuan baku dan juga satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui oleh dunia internasional. Maksudnya adalah satuan ini dipakai oleh orang dari seluruh dunia, dipakai ya. Contohnya meter, itu di semuanya. Kamu pergi ke Amerika, kamu pergi ke Korea, itu pasti
eh, menggunakan satuan meter mereka paham, menggunakan satuan sentimeter paham juga, menggunakan satuan gram paham, sekon paham, mereka paham semuanya. Berbeda dengan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang tidak diakui oleh dunia internasional. Berarti satuan ini hanya berlaku pada suatu negara tertentu, cuma di lingkup negara itu, atau suatu daerah tertentu, cuma berlaku di daerah tersebut ya. Contohnya depa, jengkal, langkah. Oh, ada satu kain, aku beli kain bu. Oh iya, saya ukur dulu ya menggunakan depa. Jarak antara rumahku dan juga rumah tanteku berapa langkah. Nah, hanya hal itu hanya berlaku pada suatu daerah lokal ya, tidak berlaku pada semua dunia internasional, makanya disebut satuan tak baku. Oke. Nah, ini setelah ada satuan, kita akan mengenal namanya konversi satuan ya. Konversi satuan adalah pengubahan satuan ke dalam satuan yang lainnya. Jadi satuan satu diubah menjadi satuan yang lainnya. Sebelum itu kita pahami dulu ada beberapa macam-macam satuan. Satuan baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan akademik atau pendidikan, kita selalu berhubungan dengan banyak sekali satuan. Contoh dari satuan berikut adalah satuan dari besaran panjang, satuan dari besaran berat, satuan dari besaran waktu, satuan dari besaran luas, dan satuan dari besaran volume atau yang lain sebagainya, banyak lagi ya. Satuan dari besaran panjang kemarin apa? Ada meter, ada sentimeter. Satuan dari besaran berat apa kemarin? Ada kilogram, gram. Nah, itu akan kita ubah menjadi satuan satu menjadi satuan yang lainnya. Bagaimana caranya? Kalian sebenarnya sudah melakukannya di pelajaran matematika di SD. Nah, sekarang kita tinggal mengingat kembali, oke? Maaf. Oke. Di sini ada tangga. Tangga satuan. Kalian masih ingat tangga satuan ini di pelajaran matematika di SD? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau pengubahan, kalau turun itu adalah dikali 10, kalau naik dibagi 10 ya. Satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Jika kita menurunkan satuan meter ke satuan atasnya, berarti naik, itu harus ke bawahnya ya ini ya. Kalau jika kita menurunkan satuan meter ke satuan bawahnya, maka harus dikalikan 10. Ini ada kesalahan sedikit ya. Sebaliknya, jika menaikkan satuan meter ke satuan di atasnya, berarti naik itu harus dibagi 10. Oke, di sini ada contohnya. 1 meter sama dengan berapa titik-titik desimeter? 1 meter sama dengan 10 desimeter. Apa benar? 1 meter turun 1 ke desimeter ya. Berarti 1 meter sama dengan 10 desimeter karena 1 dikalikan 10 karena turun ya, turun 1 sehingga 1 dikali 10 sama dengan 10 desimeter. Yang kedua, 1 meter sama dengan 100 cm. Apa benar? Meter ke sentimeter. Turun 2, 1, 2 ya. 1 meter sama dengan berapa senti? Yo, meter ke senti dilihat. Meter turun 1 ke desi, kemudian turun 2 ke senti. Jadi 1 kali 10 kali 10. Jadi sama dengan 100 cm ya. Jadi 1 meter ke sentimeter itu adalah 100 cm. Berikutnya 1 meter
sama dengan 1000 mm ya. Meter ke milimeter, turun berapa itu? 1, 2, 3. Jadi 1 dikalikan 10 dikalikan 10 dikali 10. Jadi 1000 mm ya. Berikutnya 1 kilometer. Kilometer ke hektometer ya. Berarti turun 1, berarti tinggal dikalikan 10, jadi 10 hektometer. Yang terakhir 1 kilometer berapa dekameter? Turun 2, 1, 2 ya. Jadi 1 dikali 10 dikalikan 10 lagi. Itu nah 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Maaf ya kalau Ibu menerangkannya tidak menggunakan seperti pensil ya. Karena keterbatasan ya. Berikutnya konversi satuan massa. Untuk mengkonversi satuan massa atau disebutnya berat ya, sama seperti konversi satuan panjang di atas. Kalau hanya perlu membagi dengan 10, kamu hanya perlu membagi dengan 10 setiap kenaikan dan membagi 10. Oh, ini ada kesalahan ya. Kamu hanya perlu mengkalikan dengan setiap kenaikan, mengkalikan 10 dengan setiap kenaikan dan membaginya dengan 10 di setiap. Nah, ini ada kesalahan nih. Kamu hanya perlu membagi dengan 10 setiap kenaikan satuan dan mengalikan dengan 10 di setiap penurunan satuan seperti tadi ya ini ya. Cuma bedanya di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram yang terakhir. Coba di sini 1 gram itu sama dengan berapa miligram? Gram ke miligram coba dilihat 1, 2, 3. Berarti dikalikan 10 selama 3 kali ya. 1 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti 1 gram sama dengan 1000 miligram. Berikutnya 1 kilogram sama dengan berapa gram? Kilogram dilihat, gram dilihat, turun berapa itu? 1, 2, 3. Berarti kilogram ke gram itu harus dikali 10 selama 3 kali. 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Berikutnya 1 ton sama dengan berapa kilogram? 1 ton ya. Ton mana? Oh, kalau di sini karena ton itu adalah satuan yang lainnya, 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Oke. Berikutnya setelah di sini paham ya? Ada yang belum paham? Nanti bisa diulangi kembali video Ibu ya. Berikutnya adalah konversi satuan waktu. Ini mudah ya. Untuk 1 hari itu ada berapa jam? 24 jam. 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. 1 menit itu ada berapa detik? 60 detik. Dan 1 detik itu ada 1/60 menit ya. Di sini paham ya? Jadi nanti pengubahannya adalah 1 hari ada berapa jam, atau 1 hari ada berapa menit, atau 1 hari ada berapa detik, seperti itu konversi satuannya ya. Berikutnya, oh iya, di sini sudah paham belum semuanya? Nah, jadi ada yang Ibu jelaskan ada 3 konversi satuan ya. Jadi ada konversi satuan panjang, ada satuan massa, dan juga satuan waktu konversi ya. Berikutnya adalah tugas hari ini. Konversikan satuan sebelumnya silahkan di screenshot dulu ya. Saya beri waktu untuk men-screenshot dulu. Konversikan satuan berikut menjadi satuan lainnya dengan benar ya. Yang pertama konversi satuan panjang 4 km titik-titik meter. Jadi 4 km itu berapa meter? Kilometer ke meter.
turun berapa itu ya, kilometer ke meter, dilihat lagi tangganya, kilometer ke meter, oh turun 3 Bu, berarti tinggal dikalikan 4 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Nah itu hasilnya. Sudah bisa ya, silahkan dikerjakan. Untuk pengumpulannya silahkan difoto pekerjaannya, lalu dikirimkan lewat Japri ke Bu Asti. Ya, saya tunggu sampai jam 2. Oke. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya Ibu tunggu sampai jam 2 siang nanti.